Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Double Fat. Nah, kali ini gue akan bahas mengenai ini gecko halmahera, halmahera gecko atau cicak halmahera ya. Gede banget ini. Tapi sebelumnya bumper dulu. Nah, kita bahas dulu mengenai tampilannya. Untuk ukuran ya cukup besar, ini salah satu cicak yang mungkin paling besar ya. Ada saudaranya, bukan saudaranya sih, ada kalau misalkan cicak impor itu yang Lesianus itu mirip-mirip kayak gini. Nah, ini versi lokalnya, gede juga dia ukurannya ya. Salah satu cicak mungkin paling gede di Indonesia. Nah, kemudian warnanya ini kalau morph sih belum ada, tapi warnanya kayak kulit pohon. Kadang ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Kadang dia juga bisa berubah warnanya gitu, jadi lebih gelap atau jadi lebih terang, tergantung lingkungannya gitu. Nah, kemudian kita lihat juga kepalanya emang cukup besar, matanya juga melotot. Dia eh, nggak bisa ngedip ya, nggak ada kelopak matanya, beda kayak misalkan leopard gecko atau cat eye gecko yang memang masuk family Eubleparidae kalau nggak salah ya. Jadi dia nggak bisa ngedip, melotot aja kayak gini. Atau pegel apa enggak nih, nggak bisa ngedip-ngedip ya. Enggak sih gitu. Kemudian apalagi dia juga ekornya cukup panjang, agak pipih di ujung, dan dia bisa autotomi juga, bisa mutusin ekornya. Kukunya ini tajam banget ya, udah kayak kait, kayak pancingan. Jadi kalau dipegang kayak gini, ini lagi diem jadi nggak masalah, tapi kalau udah manjat-manjat, wah anjir, sakit banget bener, tajam banget gitu. Makanya ini gue pakai sarung tangan tadi buat handlingnya ya. Ini cukup santai sih gitu. Apalagi ya, kemudian telapak tangannya ya ini sama, dia seperti cicak pada umumnya, jadi bisa nemplok di pohon karena cakarnya yang tajam, juga bisa nemplok ya kayak cicak, dia emang padnya rata gitu, bisa nemplok-nemplok di permukaan yang vertikal kayak gitu. Jadi ya cicak tapi gede. Kita bahas ke karakternya. Nah, seperti kalian lihat karakternya anteng gitu ya, jinak kayak gini. Enggak, bohong, bohong. Ini nggak tahu kenapa ya, pas video ini dibuat dia bisa seanteng ini, gue juga nggak tahu gitu. Padahal aslinya hewan ini atau cicak halmahera ini nggak seanteng ini. Dia rusuh, gerabakan, mau ditangkep pun susah gitu. Dan ini bukan merupakan hewan yang bisa sering-sering dihandle. Tingkat stresnya tinggi. Kadang gigit, lumayan sakit ya gigitnya. Tadi sebelum video ini gue buat nih, ada bekasnya. Nanti gue video ya biar ini. Ada bekas gigitannya lumayan, ini gue ada darah-darah bekas gigi dia gitu ya. Terus kukunya juga tajam banget, dan memang ya kalau dihandle rusuh gitu, naik-naik ke tangan ya bisa lecet-lecet gitu. Nah, kemudian dia juga aktif malam hari, nokturnal gitu. Jadi kalau misalkan ya mungkin karena siang kali ya di handle jadi lebih anteng. Gue juga nggak tahu. Biasanya sih rusuh, nggak bisa anteng kayak gini. Terus apalagi kalau misalkan dia panik bisa autotomi, ekornya bisa putus. Jadi memang cicak ini ya cocoknya buat display aja gitu, nggak buat dipegang-pegang, nggak. Kalian bikin terrarium yang bagus, simpen, udah gitu, liatin aja kayak gitu guys ya. Jadi ini bohong, dia lagi pura-pura, mungkin dia lagi merencanakan sesuatu buat kabur kali ya, nggak tahu. Anteng aja ini, padahal nggak seanteng ini, sumpah gue. Nah, lalu kita bahas lagi selanjutnya ke konsumsi dan perawatan. Konsumsinya itu ya, hewan ini pemakan serangga ya. Gua kasih jangkrik, ulat Hongkong, dia mau makan. Kemudian pernah gua kasih makan pisang, dia makan juga. Terus bubur bayi rasa pisang dia makan juga. Jadi secara perawatan makannya ini ya nggak ribet sih, dia gampang-gampang aja gitu. Kecuali memang ada sakit atau stres ya dia nggak mau makan. Tapi sejauh ini sih dia makan-makan aja, aman. Kemudian untuk kandang ya,
karena hewan ini arboreal, jadi sebaiknya memang kandangnya itu ya vertikal dengan ranting-ranting kayak gitu, dia seneng ya. Kemudian ya kalau misalnya mau lebih simpel ya kalian pelihara di kontainer, boleh dikasih ranting-ranting kayak gitu, dikasih tempat ngumpet. Biasanya dia ngumpet di bawah kayu-kayu kayak gitu, atau ya berkamuflase. Jadi karena warnanya seperti ini ya mirip jadi kulit kayu gitu. Jadi secara perawatan dan konsumsi sih nggak mahal dan nggak ribet, kecuali ya tadi aku bilang misalkan tempatnya nggak nyaman, dianya stres, akhirnya nggak mau makan. Kemudian untuk suhu dan kelembaban juga yang menyesuaikan dengan daerah tropis, daerah Indonesia. Jadi suhu juga ya di 27 sampai 28 29 masih oke gitu, kecuali yang memang udah 31 32 kepanasan sih. Jadi suhu ruang di kita masih cukup oke, kelembaban juga masih bagus di 70-80 masih oke. Tetapi kalau misalnya kelembaban terlalu tinggi biasanya ya ada penyakit-penyakit yang menginfeksi dia sih kalau terlalu lembab kayak gitu ya. Lalu harganya berapa biar kalian bisa dapat cicak halmahera ini? Terbilang cukup murah ya, bisa 150 sampai 250 ribu. Nah, ini tergantung ukuran dan tergantung yang jual juga. Tapi jangan jadikan patokan harga di gua itu fix ya harganya segitu, ya beda, tergantung ketersediaan juga barangnya gitu. Tapi ya range-nya segitulah, sekitar 150 sampai 200 ribu. Cukup terjangkau gitu. Ya karena gue piara-piara hewan yang memang terjangkau aja buat gue beli gitu ya. Jadi biar bisa kita review bersama gitu. Jadi cocok buat kalian yang memang budget pas-pasan lagi ya. Kita bahas budget pas-pasan dulu aja. Untuk kalian yang mau piara ular, untuk kalian yang mau piara cicak ini bisa dengan harga 150 sampai 250 ribu. Murah guys untuk peliharaan seunik ini ya. Kita lanjut ke penyakitnya. Nah, penyakit dari cicak halmahera ini yang umum terjadi yaitu stomatitis atau motrot atau sariawan. Ini terjadi biasanya karena makanannya yang kotor atau terkontaminasi bakteri. Nah, kemudian dia makan akhirnya menimbulkan stomatitis atau sariawan tadi ya. Atau nubruk kandang juga bisa, nubruk kandang luka akhirnya sariawan tadi bisa juga. Kemudian disease, gagal shedding, gagal ganti kulit itu juga bisa. Biasanya karena kelembaban yang terlalu rendah sehingga tidak sempurna ya ganti kulitnya. Kemudian apalagi endoparasit sama ektoparasit ya, bisa cacing, protozoa, bisa juga kutuan. Ini pernah juga kutuannya banyak merah kecil-kecil gitu. Nah, itu juga bisa dari lingkungan yang lembab, bisa dari makanan yang terkontaminasi juga bisa ya kayak gitu. Kemudian penyakit lainnya ya bisa karena stres, trauma kayak gitu. Itu yang menyebabkan dia autotomi atau misalkan ada luka-luka di badan. Nah, ini biasanya karena trauma, stres gitu ya. Entah karena handling atau karena kandangnya nggak nyaman. Itu bisa penyakit kulit juga bisa dia infeksi penyakit kulit ya, karena kelembaban yang mungkin terlalu tinggi, substratnya kotor, kayak gitu kandangnya kotor. Nah, itu bisa juga dia kena penyakit kulit. Selain itu juga bisa kena infeksi saluran pernafasan. Biasanya mulutnya mangap, kemudian berlendir sampai nutupin hidungnya ya, lendirnya. Itu juga sering terjadi sih. Ya itu balik lagi karena perawatan kandang, misalnya terlalu lembab, kotor, amoniak tinggi, ventilasi kurang. Nah, itu juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Nah, kesimpulannya, cocok nggak ini buat kalian ya? Jadi cicak halmahera ini cocok buat kalian kalau kalian memang seneng bikin terrarium, seneng bikin display aja, nggak dipegang-pegang. Ini cocok buat kalian gitu ya. Karena cicak ini ya cuman bisa dinikmati keindahannya aja. Kalau sering-sering di handle ya memang kurang baik karena stresnya tinggi juga. Terus buat kalian yang memang senengnya koleksi reptil lokal, ini juga cocok karena gue yakin belum banyak orang yang tahu gitu ya cicak halmahera ini, kecuali ya mungkin para pencinta reptil lokal itu pastilah pada tahulah reptil cicak halmahera ini. Tapi kalau misalkan temen lu main ke rumah ngelihat terrarium, ini apa bro, cicak gede banget, nah mungkin
bisa jadi daya tarik tersendiri buat kalian yang seneng koleksi reptil lokal ya, kayak gitu. Tapi cicak ini nggak direkomendasikan buat kalian yang belum pernah pelihara hewan-hewan melata seperti ini, karena ya tadi tingkat stresnya tinggi. Kemudian buat kalian yang senengnya dimainin gitu, di handling, cicak ini juga nggak cocok buat kalian karena sering dimainin ya bisa lebih cepat mati juga gitu. Apalagi buat anak kecil sih ini nggak cocok banget karena tajam banget kukunya kalau mau dihandle juga ya, belum lagi gigitannya juga kenceng. Kalau bunyi sih saya selama pelihara ini nggak denger sih dia bunyinya kayak gimana ya, jadi nggak begitu ngeganggu. Jadi ya buat kalian yang pengen sepi-sepi aja sih cocok kayaknya pelihara cicak ini karena nggak ganggu dari segi suaranya gitu ya. Oke, jadi kalian bisa simpulkan sendiri kira-kira cicak halmahera atau halmahenan gecko ini cocok apa tidak buat kalian ya. Komen di bawah kalau kalian pernah pelihara hewan ini. Oke, segitu dari saya. Terima kasih sudah menonton. Bye.